Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah minggu kali ini 31 Mei 2020 dalam kalender gerejawi perayaan Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus, dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 sebagai pembuka ibadah kita di minggu pagi hari ini. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Mari bersama kita merayakan perayaan Pentakosta ini dengan kita bersama mengkhususkan di dalam ibadah kita saat ini dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bersama dengan seluruh umat Nasrani dengan orang Kristen di seluruh muka bumi, kita bersama merayakan perayaan Pentakosta, yang artinya 50 hari sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dirayakan dalam peristiwa yang besar di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Di perayaan Pentakosta ini pula, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah yang begitu besar menjadikan para murid berani bersaksi. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita dan pengharapan kita di hadapan Tuhan, mari bersama kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 231 bait yang pertama dan yang kedua. Kepala gereja sebagai tubuhmu, kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon terang kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih-lebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Bambang Subuki, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang difirmankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil di dalam Kisah Para Rasul bab 2. Kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, yang berfirman demikian. Dengan berikut Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa itu sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, siap untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan kuasa Roh Kudus yang diterima para murid ketika mereka bersama-sama menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini telah dijelaskan di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa para murid ini menerima kuasa dari kuasa Roh Kudus yang kita baca di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka bersaksi kepada banyak orang, Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid menghadapi sebuah kenyataan bahwa mereka sedang berada di sebuah perkumpulan orang-orang Yahudi yang berkumpul dari penjuru bumi, dari berbagai tempat, yang dari berbagai bangsa, bahasa. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Nah, pada saat itu juga para murid ini menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga.
Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dicatat oleh Kisah Para Rasul bahwa para murid ini menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus, yang artinya penuh. Jadi mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus karena mereka setia, karena mereka tetap menantikan janji Tuhan, karena mereka tetap setia kepada apa yang menjadi janji Kristus kepada mereka, sehingga mereka tetap berada di Yerusalem, dan pada saat itu juga mereka menerima kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat konteks yang dihadapi para murid bahwa mereka harus bersaksi di tengah-tengah kehidupan mereka, yang menjadi kebutuhan para murid adalah mampu menerjemahkan Kristus itu kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul. Kenyataannya para orang Yahudi ini karena sudah lama tinggal di berbagai negara, di berbagai bangsa, mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga untuk menjelaskan Kristus, bersaksi tentang Kristus ini, ada sesuatu halangan atau suatu pergumulan tersendiri. Tetapi apa yang menjadi halangan dari kondisi yang dihadapi para murid ternyata mampu dijembatani oleh kuasa Roh Kudus itu. Jika seseorang telah dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka akan seperti para murid ini. Pergumulan mereka untuk bersaksi Kristus kepada banyak orang Yahudi yang berkumpul dari berbagai macam bahasa itu, kemudian Roh Kudus memenuhi mereka dan mereka mampu bersaksi kepada banyak orang itu dengan kemampuan berbagai macam bahasa. Jika kita melihat di sana, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid ini mampu memberikan kesaksian tentang Kristus ini dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul ini. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi yang berkumpul dari berbagai bangsa, dari berbagai negara itu dapat menerima, dapat memahami siapa Kristus yang diimani oleh para murid ini. Sehingga pada akhirnya banyak orang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibawa dalam kehidupan kita saat ini, dalam konteks kita saat ini juga sedang bersaksi, di mana dalam setiap perayaan Pentakosta kita sekalian juga memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Kita diajak bersaksi dalam konteks kehidupan kita saat ini, bahwa kita diajak untuk terus bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita tentang siapakah Kristus itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita menghadapi ketakutan. Apakah mungkin saya dapat membahasakan Kristus sesuai dengan bahasa di sekeliling kita? Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi. Kita hidup di tengah bangsa yang memiliki budaya yang tidak tergoyahkan. Kita memiliki sebuah masyarakat yang memiliki keakraban yang sangat luar biasa. Maka Kristus itu harus terjemahkan kepada mereka semua, yaitu bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat yang melintasi berbagai macam bahasa, bangsa, yang semuanya diajak dalam hidup yang penuh dengan anugerah. Seringkali kita juga takut, apakah kita mampu untuk menjadi saksi Kristus, sedangkan saya terbatas dalam pendidikan, sedangkan saya terbatas dalam kemampuan berbicara, saya terbatas karena pekerjaan saya tidak punya waktu untuk bersaksi tentang Kristus itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika seseorang memiliki keterbatasan itu dan mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan seperti para murid, maka kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita akan memampukan kita bersaksi kepada sekeliling kita, kepada orang-orang di sekeliling kita dengan caranya tersendiri. Dengan bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Dengan berbagai macam cara. Roh Kudus itu akan memampukan setiap orang untuk dapat bersaksi sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh orang tersebut untuk mensaksikan Kristus itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan kuasa Roh Kudus menjadi peristiwa yang juga penting dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus, maka pewartaan Injil Kristus itu akan sulit dilakukan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus itu kita dimampukan. Roh Kudus ini bersifat roh yang adalah angin, yang dia dapat masuk kepada siapapun, yang ketika seseorang telah dipenuhi, maka tidak ada dapat menolaknya. Kita bisa melihat apa yang juga dialami oleh Rasul Paulus ketika dia dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Roh Kudus memenuhinya, maka dia pun berbalik dari seorang yang membenci Yesus menjadi seorang yang mewartakan Kristus. Maka ketika dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat bersaksi dengan baik, supaya kita dapat menjadi saksi Kristus yang baik,
maka hidup kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Namanya penuh, Bapak Ibu dan Saudara, itu tidak boleh setengah-setengah, apalagi seperempat, apalagi sepersepuluh, apalagi seperlima. Sehingga ketika kita penuh menjadi pengikut Kristus, yaitu kita tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus ketika di gereja. Kalau iman kita hanya mengatakan bahwa kita hanya bisa bertumbuh berjumpa dengan Tuhan di gereja, maka ketika pandemi corona ini berjalan mulai dari Maret kita tidak beribadah di gereja, maka sejak saat itu pula kita tidak pernah lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita harus penuh di hadapan Tuhan, tanpa berkumpul di gereja pun, maka kita pun akan mampu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa yang dialami oleh para murid pencurahan kuasa Roh Kudus diterima ketika mereka berkumpul bersama di satu tempat. Tempat ini bukan sinagoge, tempat ini bukan gereja karena belum ada gereja. Tetapi tempat ini adalah tempat untuk mereka tinggal bersama-sama, yaitu di rumah kita masing-masing. Sehingga pencurahan kuasa Roh Kudus itu tidak terjadi di gereja, tidak terjadi dalam KKR, tetapi dalam persekutuan di keluarga kita masing-masing. Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus hadir, bukan salah tempat, tetapi yang menjadi syarat adalah persekutuannya. Gereja tidak akan ada kuasa Roh Kudus kalau semua orang tidak bersekutu. Tapi kalau ke gereja kepentingannya hanya untuk absen. Tetapi ketika ke gereja tujuannya bersekutu, di situ kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ketika di keluarga kita ada ibadah-ibadah dilaksanakan, di situ hanya dengan bersatu teduh, dan di situ kita berniat untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus akan memenuhi setiap hidup kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pandemi corona ini, dalam peristiwa Pentakosta ini kita kembali diajar dan kita mendapatkan salah satu hal yang sangat penting pelajaran di tahun ini, bahwa melalui pandemi corona ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita yang biasanya tidak ada ibadah di keluarga kita masing-masing saat ini harus beribadah. Pencurahan kuasa Roh Kudus tidak lagi dilakukan di gereja, tetapi juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Oleh karenanya Bapak Ibu jangan jenuh, jangan pernah merasakan hati kita jauh daripada Tuhan, tetapi dekatlah senantiasa kepada Tuhan. Tingkatkan ibadahmu, tingkatkan persekutuanmu kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhimu. Sehingga ibadah kita tidak dilakukan di hari Minggu, tetapi dalam seluruh kehidupan yang kita lakukan, Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita. Saya mengajak kepada seluruh keluarga jemaat Gereja Kristen Jawitan Pasaman Maron yang merayakan Pentakosta hari ini, mari bersama kita terima kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan goyah, jangan takut. Roh Kudus memenuhimu untuk berkarya dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil satu sejenak. Saat teduh bisa kita akhiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memperbarui iman dan percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan, bersama semua orang percaya di muka bumi, di sepanjang zaman, di segala abad, dengan kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas segala kehidupan yang telah diberikan Tuhan pada
kita, terlebih lagi pada hari ini kita masih bisa merayakan Pentakosta. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan kita bersama-sama membawakan persembahan. Dan yang menjadi dasar dalam kita membawakan persembahan pada hari ini terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita membuka persembahan dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Rasa syukur kami ketika kami masih boleh merayakan Hari Pentakosta di tahun 2020 ini dengan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan seperti para murid di tempat tinggal mereka. Maka saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu juga tercurah di tengah-tengah persekutuan kami, di keluarga kami masing-masing. Bapa, pada pagi hari ini kami sekalian berdoa menyerahkan setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan percayakan untuk kami pakai, untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan ini sehingga melalui persembahan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa pula Tuhan pada saat ini untuk kondisi bangsa dan negara kami, yang kami pun juga masih berjuang untuk dapat mampu hidup berdampingan dengan corona, supaya kami dapat kembali pulih, supaya kehidupan perekonomian sosial kami juga dapat pulih kembali seperti sedia kala. Mampukan kami semua warga negara ini untuk taat dan setia kepada bangsa dan negara kami, sehingga kondisi ini akan berangsur-angsur pulih dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang usaha dan pekerjaannya terdampak COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak kami yang saat ini pun menyiapkan diri untuk dapat kembali bersekolah. Tuhan memberkati anak-anak kami supaya anak-anak kami dapat kembali beradaptasi dengan baik dan melanjutkan kehidupan sekolah mereka dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati pula seluruh warga jemaat yang saat ini juga mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang di rumah sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang dapat membebaskan dan memberikan kesembuhan kepada setiap kami. Kami mohon Tuhan menguatkan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan pelayanan kami. Tuhan memberkati
baik di Majelis Maron maupun di Majelis Dargi Selatan dan di Majelis Agung, sehingga kami semua dapat kembali beribadah seperti sedia kala, sehingga kami percaya bahwa Tuhan berserta dengan kami selalu. Terima kasih Bapak, ibadah pada pagi hari ini akan kami akhiri dan kami akan beraktivitas memulai minggu ini dengan kami bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap hidup kami, setiap harapan dan doa kami. Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami senantiasa Tuhan ajar untuk setia dan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bersama memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 320 bait yang pertama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.